Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Akhir Pekan Harian Umum Kabar Banten. Banten International Stadium atau BIS yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten pada masa kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumi dengan menghabiskan anggaran sekitar 800 miliar rupiah dan sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Akhir Pekan Harian Umum Kabar Banten. Pembangunan Banten International Stadium. Sebagian anggarannya merupakan hasil pinjaman dari PT SMI sekitar 400 miliar lebih. Dan sampai saat ini belum terbayarkan. Sekarang kita mau bahas tentang sorotan Akhir Pekan Harian Umum Kabar Banten yang menyoroti tentang pembangunan Banten International Stadium bersama wartawan Harian Umum Kabar Banten, wartawan pemerintahan Provinsi Banten bersama Bang Irfan Muntaha. Kita langsung tanya-tanya hasil dari peliputan Banten International Stadium, Bang. Yang disoroti itu kan banyak ya, dari pemerintahannya sendiri dan dari beberapa pengamat juga ya, Bang ya. Bisa dijelaskan nggak, Bang? Oke. Berapa anggaran yang sebelum membahas terkait dengan bagaimana pantauan Kabar Banten ya, saya ingin melihat terlebih dahulu bagaimana jejak rekam kemudian sampai hari ini ada pembangunan BIS di Provinsi Banten ini. Berdasarkan catatan Kabar Banten, sebagaimana yang sudah kita terbitkan begitu, pembangunan BIS itu berasal dari utang. Jadi Pemprov Banten itu pernah meminjam uang ke salah satu perusahaan BUMN yaitu SMI ya, sebesar kurang lebih itu 830 miliar. Jadi kurang sedikit itu mencapai 1 triliun. Pinjaman itu dilakukan pada saat pemerintahan Pak Wahidin dengan Pak Andika Hazrumi pada waktu itu di tahun 2020. Nah, berdasarkan catatan Kabar Banten bahwa pinjaman itu memang tidak hanya dibuat untuk pembangunan BIS ya, tetapi juga pembangunan jembatan di Kabupaten Lebak dan juga Kota Serang. Nah, bagaimana kemudian saat ini kondisi BIS yang sudah dibangun megah begitu ya, yang menjadi catatan Kabar Banten dan publik tentunya saat ini yang menjadi sorotan adalah pembangunan BIS yang menelan harga kurang lebih 1 triliun itu belum juga selesai dibangun. Jadi hanya sebatas fisiknya yang dibangun, tetapi pembangunan infrastruktur pendukungnya itu masih jauh dari kata layak gitu ya. Nah, kemudian persoalan keduanya ternyata jejak dari pembangunan BIS ini ya, itu membebani APBD Provinsi Banten. Bayangkan dari nilai utang 830 miliar itu ya, saat ini Pemprov Banten harus menanggung utang itu sampai tahun 2028. 2028. Jadi Pemprov Banten itu mengangsur utang kepada PT SMI itu pada tahun 2023 saja itu kisaran kurang lebih 130 miliar. 130 miliar? Itu angsuran di tahun 2023. 2023. Artinya 2024 sampai 2028. Betul. Jadi sampai 2008 yang ditargetkan katanya tuntas, Pemprov Banten itu terus diangsur. Artinya sudah kita pastikan bahwa secara berjenjang ini akan terus membebani APBD Provinsi Banten. Begitu. Nah, sementara ini fungsi atau manfaat dari pembangunan BIS itu belum jangankan terlihat begitu ya, dirasakan saja oleh masyarakat itu belum sama sekali begitu. Berarti masih ditutup dong? Masih ditutup, tetapi memang kabar-kabar yang sudah kita dapatkan itu kadang memang digunakan oleh orang-orang dari Pemprov Banten. Dalam hal ini digunakan itu hanya sebatas uji coba mungkin begitu ya. Dan sebagaimana yang sudah diagendakan oleh Pemprov Banten, BIS itu sempat dibuka untuk berkunjung. Jadi dibuka untuk warga masyarakat Banten untuk datang berkunjung secara gratis. Tetapi yang pada kenyataannya tadi itu sampai saat ini masih berjalan. Tapi yang ingin kita soroti pada saat ini bukan soal itunya, tetapi manfaat dari pembangunan BIS itu sendiri. Jadi BIS itu
yang membebani APBD Provinsi Banten itu ya, itu manfaat langsungnya terhadap masyarakat itu belum dirasakan. Kemudian juga dampak terhadap PAD-nya juga tidak ada begitu ya. Jangankan manfaat pemasukan ke PAD, justru malah terjadi utang terhadap perusahaan yang sudah tadi sebut. Berarti sisa dari pembangunan Banten International Stadium ini membebankan APBD Provinsi Banten hingga di tahun kemudian 2028. Untuk pemeliharaannya gimana, Bang? Baru-baru ini Kabar Banten sudah mencatat ya bahwa Pemprov Banten itu ternyata menganggarkan 8 miliar untuk dana pemeliharaan per tahun di tahun 2023. Jadi sudah kebayang tuh kalau kita tadi menyebutkan jumlah utangnya saja 130 miliar lebih ditambah dengan 8 miliar biaya pemeliharaan. Jadi sudah terbayang jika dijumlahkan nilai anggaran itu kalau digunakan untuk membangun fasilitas pelayanan langsung misalkan ya, yang itu memang dirasakan oleh masyarakat, itu akan sangat lebih bermanfaat berefek lah terhadap kepuasan masyarakat Provinsi Banten begitu ya. Tapi kan ini justru terbalik. Meskipun mungkin prospek Provinsi Banten, Pemprov Banten pada zaman Pak Wahidin Halim begitu ya, itu punya rencana yang lebih luas begitu ya, bahwa inilah wujud yang akan menjanjikan masa depan Provinsi Banten akan mendapatkan pertama mungkin dalam konteks keberhasilan daerah mungkin pada waktu itu mungkin akan terlihat bahwa Provinsi Banten punya bangunan yang megah begitu ya. Dan mungkin prospek kedepannya ini kalau memang misalkan bis ini dikelola dengan baik, mungkin ada janji bahwa ini akan bersumbangsi terhadap PAD Provinsi Banten. Tapi itu masih dalam konteks khayalan Pemprov Banten mungkin ya, karena memang pada faktanya kan belum berdampak karena justru masalah ada utang dan utang dan biaya pemeliharaan itu. Nah, kembali kepada sejarah awal juga bahwa Kabar Banten sudah jejak rekam dalam pembangunan bis itu juga kan setelah diresmikan oleh Pak Wahidin waktu itu sudah ada kabar bahwa akan ada tim sepak bola di Liga 1 begitu. Dalam hal ini ada Rans FC Cilegon begitu yang akan mengelola langsung begitu bis itu. Tetapi yang kita lihat kan sampai sekarang juga belum ada. Belum ada. Nah, terakhir Mbak Rizky, kita melakukan pantauan terhadap kondisi bis ya beberapa minggu yang lalu. Kondisi bis saat ini begitu kita masuk memang belum bisa dikategorikan bahwa itulah bangunan yang sangat megah begitu ya dan indah dipandang. Mengapa demikian? Karena begitu kita masuk di pas pintu gerbang utama bis itu yang namanya kata bis itu justru yang terlihat adalah rumput liar. Jadi seperti bangunan yang tidak terawat begitu mangkrak, ya. Maka kayak seperti mangkrak begitu ya Pak Diki. Nah, kemudian kita masuk lebih dalam ke stadion gitu ya. Memang kondisi infrastruktur jalan saja itu belum terlihat mantap. Bayangkan saja aspal saja itu masih berbentuk kerikil begitu ya, yang belum ada aspal halus, belum ada aspal. Kemudian juga kondisi jalan yang sudah dicor itu kita lihat ada beberapa yang memang retak dan kondisi lingkungan di situ tuh masih tanah begitu ya, sehingga kalau pada saat kita datang ke sana, tim Kabar Banten datang ke sana, kondisinya banyak ada genangan air lah ya gitu, yang sehingga kemudian itu tidak bisa dipandang. Kemudian selain itu Mbak Rizky, kita juga melihat bangunan megah seperti itu kan sudah dipastikan kapasitas orang yang datang itu kan juga mencapai puluhan ribu. Tapi kemudian kita melihat kondisi parkir kendaraan saja itu masih jauh daripada kelayakan kalau harus melihat kapasitas pengunjung stadion itu ya, atau pengguna stadion itu sendiri. Banten International Stadium. Begitu Mbak Rizky pantauan kita yang sudah kita lakukan di. Artinya pembangunan Banten International Stadium ini membebani APBD Pemprov Banten dengan biaya pemeliharaan. Namun belum ada PAD yang masuk. Nah, dan belum terasa juga dampaknya ke masyarakat. Nah, kemudian lagi-lagi hari ini Pemprov yang sudah merencanakan agar bis itu dikelola oleh pihak swasta ya. Saat ini pun itu belum terrealisasi. Jadi belum ada pihak swasta yang memang ingin
ya dan mau mengelola bis itu, kondisi bis itu. Kemudian bagaimana kalau dikaitkan dengan pantauan kabar Banten di lokasi? Memang kalau harus kita rasionalkan, pihak swasta sepertinya enggan juga mempertimbangkan juga bagaimana mau bisa dikelola begitu ya, fasilitas pendukungnya saja itu belum terpenuhi. Bahkan kita sudah pengamat tata ruang begitu yang alumni IPB, dan memang dia sudah berpengalaman suksesi JIS ya yang di Jakarta. Dia bilang dalam kondisi hasil pantauan kabar Banten itu, bis itu belum layak untuk digunakan. Belum layak untuk digunakan. Jadi kebayang oleh kita beban APBD terus ada beberapa tahun ya sampai 2028. Tetapi pemanfaatan dan potensi akan bisa dikelola oleh pihak swasta itu masih jauh daripada bayang-bayang Pemprov Banten begitu ya kira-kira tadi sih. Bisa dilihat dari kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini. Lahan parkir yang dinilai kurang memadai. Bukan kurang memadai, memang tidak memadai lah begitu ya, karena memang sempit begitu ya. Sempit ya. Sempit. Kemudian jalan juga belum layak. Dan ini harus menjadi catatan pemerintah mungkin ya, karena beberapa tokoh publik juga menilai ini karena ini sudah dibangun, sudah ada bentuk bisnya begitu ya. Maka kemudian kalau ditinggalkan kan mubazir begitu ya kira-kira. Jadi banyak saran tokoh publik itu mengingatkan agar Pemprov Banten ini benar-benar memaksimalkan pengelolaan bis ini begitu. Jangan sampai utang terus mengalir, kemudian kondisi bisnya tidak terawat begitu ya, yang akhirnya utang itu meninggalkan jejak rekam yang tidak baik begitu di catatan pemerintah Provinsi Banten. Artinya sebetulnya Banten International Stadium ini ingin menyaingi Jakarta International Stadium ya? Sepertinya begitu ya, karena melihat kondisi bangunan yang amat megah begitu ya, bangunan fisik stadionnya ya, itu sepertinya memang begitu. Padahal kalau kita lihat dengan anggaran hampir menyentuh angka 1 triliun. Itu bisa digunakan untuk melakukan pembangunan fasilitas publik betul, yang lebih manfaat. Nah, misalkan Mbak Rizky hari ini masyarakat Banten itu kan berobat atau mendapatkan pelayanan akses kesehatan itu tidak hanya di Provinsi Banten ya, tetapi mereka juga ada yang memang mendapatkan pelayanan kesehatan itu di wilayah luar Provinsi Banten, misalkan di Jakarta begitu ya. Dan itu tentunya membutuhkan fasilitas pendukung bagi warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Jakarta untuk tidak terlalu membebani uang mereka lah kira-kira. Dalam artian begini. Dalam artian sebetulnya Pemprov Banten kalau melihat kebutuhan hari ini, Pemprov Banten itu harusnya membangun rumah singgah. Kira-kira begitu ya, kalau menurut pandangan saya. Lebih apalagi baik di Kabupaten Pandeglang dan Lebak itu betul, salah satu daerah yang bisa dibilang masih tertinggal. Betul. Masih banyak pembangunan yang belum maksimal. Dan itu pembangunan fisik yang memang harus menyentuh pelayanan langsung ya terhadap masyarakat di Provinsi Banten. Baik Bang Irfan, terima kasih. Lengkap betul ya penjelasan dan hasil dari pantauan di Banten International Stadium. Baik pemirsa Kabar Banten, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dan ini cukup menarik terkait pembangunan Banten International Stadium yang ada di Provinsi Banten. Dan memang sampai saat ini masyarakat belum bisa memanfaatkan dan menikmati stadion yang dinilai yang dibangga-banggakan dengan nilai yang sangat fantastis gitu ya. Hampir menyentuh angka 1 triliun. Baik, pemirsa Kabar Banten. Nah, inilah sorotan akhir pekan di edisi Jumat 10 Februari 2023. Nantikan sorotan akhir pekan selanjutnya di pekan berikutnya yang tentunya akan lebih menarik dan seru lagi. Saya Rizky Putriananda dan Bang Irfan pamit undur diri dulu dari sorotan akhir pekan Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.